foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu, tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit, terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana, seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi, datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga,
dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain, rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia. Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara, gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung. Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna. Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu,
tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit, terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana, seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi, datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga, dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain, rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia.
Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara. Gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan, bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung. Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna. Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu, tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit, terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana, seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri,
tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi, datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga, dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain. Rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia. Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara. Gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan, bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung. Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna.
Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu, tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit, terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana, seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi,
datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga, dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain. Rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia. Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara, gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung. Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna. Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang,
heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu, tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit, terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana, seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi, datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga, dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain.
rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia. Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara, gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan, bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung. Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna. Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu, tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit, terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana,
seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi, datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga, dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain, rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia. Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara, gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung.
Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna. Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu, senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mutiara berusaha menutupi luka itu, tapi getar suaranya tak bisa berbohong. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap tatapannya, ada sesuatu yang patah. Sore hari, Kenzo datang menjemput seperti biasa. Tapi tidak ada lagi senyum manis yang menyambutnya. Tidak ada pelukan kecil yang biasa menyertai. Mutiara hanya mengangguk, dingin, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kenzo sempat kebingungan, namun belum sempat ia bertanya, Mutiara sudah berlalu, meninggalkan udara dingin di antara mereka. Ia tidak tahu, satu foto sederhana telah menanamkan benih ketidakpercayaan yang perlahan tumbuh menjadi jurang. Di sisi lain, Kayla duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi layar ponselnya yang kini dipenuhi komentar orang-orang yang menandai foto itu. Ia tidak bermaksud membuat keributan, apalagi menyakiti hati Mutiara. Ia hanya ingin berbagi momen sederhana, tanpa tahu bahwa senyum itu akan menimbulkan badai. Kayla tahu, di lubuk hatinya, ia menyukai Kenzo. Tapi ia juga tahu, Kenzo sudah memilih Mutiara. Cinta memang rumit. Terkadang, mencintai berarti menahan diri dan berpura-pura tidak merasa apa-apa. Malamnya, Mutiara duduk di balkon kontrakannya, menatap langit yang mulai gelap. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi di matanya, semua tampak buram. Ia menatap ponselnya lagi, foto itu masih di sana, seperti luka yang belum sempat kering. Ia ingin percaya pada Kenzo, tapi bayangan tawa mereka berdua terus menghantui. Ia menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tapi air matanya justru jatuh perlahan, tanpa suara. Sementara Kenzo, yang tak tahu apa-apa, justru merasa semakin bingung. Ia merasakan jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tapi tak mengerti penyebabnya. Ia mencoba menghubungi Mutiara, tapi balasan yang ia terima hanya singkat, "Aku capek." Dalam pikirannya, Kenzo mulai bertanya-tanya, apa yang berubah? Ia tidak sadar bahwa kadang, cinta bisa goyah bukan karena kesalahan besar, tapi karena hal kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, konflik ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam memanfaatkan retaknya hubungan mereka. Sandra, masa lalu Kenzo yang belum sepenuhnya hilang. Saat foto Kenzo dan Kayla tersebar, wajah Sandra berubah pucat. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemburu, kecewa, dan amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Kenzo sudah bersama Mutiara, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak bahagia dengan orang lain. Dalam diam, Sandra mulai menanamkan bibit provokasi, membuat kabar burung yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Cynthia pun mulai terusik. Ia merasa ada seseorang yang diam-diam menyusup ke rumahnya. Perasaannya gelisah, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Dalam pikirannya,
Hanya satu nama yang muncul, Dina, sekretaris pribadinya. Akhir-akhir ini, Dina sering menunjukkan sikap aneh, terlalu banyak bertanya hal pribadi, datang tanpa izin dengan alasan pekerjaan, dan pandangan matanya sering mencurigakan. Setelah kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia mulai curiga, dan kini semua tanda-tanda itu semakin jelas. Malam itu, ia membuka rekaman CCTV di rumahnya. Nafasnya tercekat. Di layar ponsel, terlihat sosok bayangan seseorang memasuki halaman rumah. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi gerak tubuh dan cara berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Mata Cynthia membulat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Dina terlibat di dalamnya. Kisah ini mulai melebar. Cinta, rahasia, dan pengkhianatan saling bertaut membentuk simpul yang sulit diurai. Mutiara yang hanya ingin mencintai dengan tulus, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Bahwa cinta tidak hanya soal siapa yang ada di sisi kita, tapi juga siapa yang diam-diam ingin melihat kita jatuh. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Mutiara serta Kenzo terus diuji. Ada malam-malam di mana Mutiara menangis tanpa suara, menatap ponselnya dengan rasa rindu yang bercampur marah. Ada juga saat-saat di mana Kenzo berusaha keras memperbaiki keadaan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di balik semua itu, Kayla mencoba menjauh, namun dunia seakan mempertemukan mereka berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perasaannya harus berakhir sebelum semuanya hancur. Namun takdir justru mempermainkan mereka semua. Saat Mutiara mulai berniat memaafkan, muncul kabar lain, rahasia besar tentang asal-usul Mutiara mulai terbuka. Fakta mengejutkan muncul, identitas orang tua kandungnya, dan hubungan darah yang ternyata terkait dengan keluarga Kenzo dan Cynthia. Semua yang selama ini tampak tenang, perlahan terurai satu persatu, meninggalkan luka dan air mata. Mutiara bukan hanya harus memperjuangkan cintanya, tapi juga dirinya sendiri. Karena di balik semua rahasia itu, hanya dia yang bisa menyatukan benang-benang yang terputus, cinta, keluarga, dan takdir yang selama ini bersembunyi dalam gelap. Dan ketika segalanya mulai terkuak, barulah semua menyadari bahwa foto yang tampak sepele di awal itu bukan hanya tentang kecemburuan. Ia adalah pintu menuju kebenaran besar, yang menguji cinta, kejujuran, dan ketulusan setiap orang di dalamnya. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di foto, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan ketika gambarnya telah pudar. Mutiara mungkin sempat ragu, Kenzo mungkin sempat goyah, Kayla mungkin sempat terluka. Namun di antara mereka, hanya satu hal yang pasti, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan penonton pun tahu, walau sesaat cahaya Kayla tampak bersinar lebih terang, tapi sumber cahaya sejati tetaplah Mutiara. Gadis sederhana yang mencintai dengan hati, bukan dengan gengsi. Gadis yang membuat semua mata tak sekadar menonton, tapi ikut merasakan. Gadis yang membuktikan, bahwa bahkan dari luka paling dalam pun, cinta sejati bisa lahir kembali. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Mutiara terasa berbeda. Langit tampak cerah, tapi hatinya seolah mendung. Di sela-sela waktu istirahatnya di kafe tempat ia bekerja, Mutiara membuka ponselnya, sekadar untuk mengusir penat, menatap lini masa media sosial yang biasa ia lihat tanpa makna. Tapi pagi itu berbeda. Jantungnya mendadak berdegup cepat, matanya membesar, dan napasnya tercekat. Sebuah foto muncul di layar ponselnya, foto yang sederhana, tapi mampu mengubah segalanya. Di dalam foto itu, Kenzo, pria yang selama ini menjadi dunianya, duduk berdampingan dengan Kayla, gadis ceria yang juga teman dekatnya. Mereka tertawa. Tawa yang begitu lepas, seolah tak ada beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan senyum Kenzo di foto itu, lebar, tulus, hangat. Senyum yang belakangan jarang Mutiara lihat, terutama sejak hubungan mereka mulai terasa dingin. Sekilas foto itu tampak biasa bagi orang lain, tapi di mata Mutiara, foto itu seperti duri kecil yang perlahan menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih, tapi semakin lama ia melihat, semakin hatinya berdenyut nyeri. Dalam diam, pikirannya berputar. Ia teringat bagaimana beberapa hari terakhir Kenzo berubah. Dingin. Jauh. Jawabannya selalu singkat, kadang bahkan tanpa ekspresi. Ia pernah mengajak Kenzo makan malam, berharap bisa memperbaiki suasana, tapi Kenzo menolak dengan alasan sibuk kerja. Namun kini, di waktu yang sama, ia justru tertawa bahagia bersama Kayla. Sebuah alasan yang terasa seperti tamparan. Hari itu,
Senyum Mutiara di kafe menjadi senyum yang dipaksakan. Tatapan matanya kosong, suaranya pelan. Rekan-rekannya sempat saling pandang, heran melihat Mutiara yang biasanya ramah kini lebih banyak diam. Bahkan pelanggan tetap yang biasa disapanya dengan ceria pun merasa ada